Ya, shalom Bapak Ibu semua. Kita masih dalam seri 7 perlengkapan senjata Allah. Allah itu roh, dan kita akan membahas 7 perlengkapan senjata rohani. Kita sudah pernah membahas mengenai perisai iman. Kita lalu juga sudah pernah membahas mengenai kasut berita Injil gitu ya. Kasuti kakimu dengan kesiapan memberitakan berita baik damai. Dan sekarang kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu adalah ikat pinggang kebenaran, gitu ya. Bapak Ibu, sekali lagi ini semua adalah perlengkapan senjata rohani, so kita harus memahaminya secara rohani. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat. Kita akan refresh sejenak terlebih dahulu, Bapak Ibu, siapakah Paulus, begitu ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua bisa membaca surat-surat Paulus dengan pemahaman Paulus, bukan dengan pemahaman bangsa-bangsa, bukan dengan pemahaman Gentiles. Mari kita lihat dulu, mari kita lihat terlebih dahulu siapakah itu Paulus. Oke? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, Anda bisa lihat, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, ya, dalam bahasa Greek dikatakan Hebraios and Hebraion, begitu ya. Jadi Ibraninya tuh Ibrani banget, begitu. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku dioko ten eklesian, aku penganiaya, aku pengejar, aku mengejar jemaat, aku mengejar eklesia untuk aku bunuh, untuk aku aniaya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Ibu, ini hanya untuk refresh saja ya. Saya harap Bapak Ibu semua juga sudah pernah mengikutinya ketika kita membahas tentang perisai iman dan juga kasut berita Injil. Inilah Paulus, Bapak Ibu, dengan latar belakangnya yang sangat Yudaisme, dan dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Oke? Anda bisa lihat lebih lanjut, Bapak Ibu. Paulus itu dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel itu adalah guru besar di dalam agama Yudaisme, gitu ya. Paulus itu dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. So, Bapak Ibu, kembali Anda bisa lihat, ini semua adalah latar belakang Paulus, ditambah dengan didikan dari Gamaliel, menghasilkan seorang yang sangat cerdas, sangat luar biasa, begitu ya. Anak muda yang sangat cerdas, sangat luar biasa, dan dia bernama Paulus, sangat cerdas dalam pemahaman Yudaismenya, sangat mengerti gitu ya tentang hukum Taurat, karena Anda bisa lihat sendiri dalam poin yang ke-7 tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Inilah Paulus, Bapak Ibu, dan ketika dia menuliskan kepada jemaat di Efesus mengenai 7 perlengkapan senjata rohani, dia menuliskannya dengan pemahaman Yudaismenya yang sangat kental. Oke? Lihat lagi Bapak Ibu, ini adalah penilaian Petrus kepada Paulus. Mari kita lihat, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuat Paulus dalam semua surat-suratnya Paulus apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-surat Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, perhatikan baik-baik, orang-orang yang tidak memahami surat Paulus dan yang tidak teguh imannya, ketika membaca surat Paulus, mereka memutarbalikkan surat-surat Paulus menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, ada beberapa, kalau Bapak Ibu tahu pasti pasti Bapak Ibu tahu ada beberapa tulisan-tulisan yang gnostik begitu ya, yang memang diputarbalikkan, yang pada akhirnya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Oke? Anda bisa lihat Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa perhatikan baik-baik, siapa yang memutarbalikkan surat-surat Paulus menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri? Orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya. Oke? Lebih lanjut, kita masuk Bapak Ibu dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu
endunamoste, ya. Hendaklah kamu menjadi memiliki kekuatan gitu ya di dalam Tuhan. Kekuatanmu harus dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang menjadi kekuatan dalam hidupmu haruslah Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lebih lanjut kita dapat melihat dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oke? Ini hanya untuk refresh saja Bapak Ibu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tidak boleh ada yang tidak engkau pakai. Ada 7 perlengkapan senjata Allah. Engkau harus mengenakan 7-7-nya. Tidak boleh hanya 5, tidak boleh hanya 4, tidak boleh hanya 6 sekalipun. Yang harus engkau kenakan adalah 7-7-nya. Kenapa harus dikenakan 7-7-nya? Supaya kamu dapat bertahan, dunastai. Supaya kamu dapat memiliki kekuatan untuk bertahan melawan metodeas iblis. Saya sudah pernah jelaskan apa itu metodeas, saya tidak akan jelaskan lagi. Ya, tapi yang pasti metodeas itu artinya triknya, metodenya ya itu lagi, dan itu lagi. Anda bisa lihat Bapak Ibu? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, bukanlah senjata kedagingan, sarkika, sarks. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata kedagingan, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan dunata toteo, diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau kamu mengenakan perlengkapan senjata Allah, kamu baru dapat melawan tipu muslihat iblis. Kalau kamu mengenakan perlengkapan senjata duniawi, perlengkapan senjata tentara Romawi, kamu tidak akan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena ini adalah perlengkapan senjata Allah. Allah itu roh. Ini adalah perlengkapan senjata roh. Yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kamu harus mengenakan perlengkapan senjata Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Baru kamu memiliki kekuatan untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Anda bisa lihat. Senjata itu yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke? So, Bapak Ibu Anda bisa lihat senjata, perlengkapan senjata Allah dikenakan untuk supaya Anda memiliki kekuatan untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jangan mengenakan perlengkapan senjata duniawi. Jangan mengenakan perlengkapan senjata kedagingan. Oke? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, kita sudah pernah membahas tentang didaskalias ya. Jadi itu adalah ada orang-orang yang mengajarkan dan mempraktekkan hal-hal yang tidak benar. Anda bisa lihat sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam metodean mereka yang planes, yang menyesatkan. Oke? Nanti kita akan lihat bagaimana roh kebenaran dan roh yang planes, roh yang menyesatkan. Oke? So, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kenapa kita harus mengenakan selengkap perlengkapan senjata Allah? Supaya kita karena kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam metodean, dalam metode kelicikan manusia itu yang menyesatkan. Ingat Bapak Ibu, metode iblis itu adalah penyesatan, ya. Dari dulu ya itu lagi karena iblis selalu hendak menyamai yang maha tinggi dan manusia yang belum mengenakan Yesus Kristus, yang belum mengenakan manusia baru, itu tetap tinggal tetap mengenakan manusia lamanya. Semua manusia adalah pendusta. Oke? Lebih lanjut, Bapak Ibu, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, Anda bisa lihat, perhatikan baik-baik. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. So, Anda jangan mengenakan perlengkapan senjata kedagingan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Anda bisa lihat melawan exousias, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ingat, penghulu-penghulu dunia yang skotos, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Allah itu terang.
dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah itu terang. Kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Akulah terang dunia. Itu sebabnya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan yang nomor 3, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah perjuangan kita, Bapak Ibu. Oke? Ayat yang ke-13 Anda bisa lihat, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kedua kali dikatakan ambillah seluruhnya. Jangan cuma ambil 4, 5, 6. No. Ambillah seluruhnya, 7-7-nya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat, supaya kamu, Anda bisa lihat, supaya kamu memiliki kekuatan, supaya ini akar katanya sama dengan dunamis, ya, supaya kamu memiliki kekuatan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kita mengenakan selengkap perlengkapan senjata Allah supaya kita memiliki kekuatan untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu yang sukar akan datang. Ya, kairos kalepoi akan datang. Hemera teponera itu juga akan datang pada hari yang jahat itu. Dan perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata apa? Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti sesi sharing firman kita yang sebelumnya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar bahwa saya sudah sering menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa terminologi berdiri itu menghiasi sepanjang akhir zaman. So, kita harus berdiri pada hari-hari yang jahat supaya kita dapat berdiri di hadapan tahta anak domba. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, ya. Jadi memang iblis itu harus dilawan, Bapak Ibu, dan kita hanya harus tunduk kepada Allah. Dan bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk melawan iblis? Kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Anda bisa lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-14, ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ya, Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini. Saya akan sampaikan semuanya. Kita sudah pernah membahas kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kita sudah pernah membahasnya di sini adalah kasuti kakimu dengan kesiapan memberitakan berita baik sang damai. Oke. Dalam segala keadaan, angkatlah analabontes, perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lebih lanjut, Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu remateo. Ya, ketopong keselamatan dan pedang roh itu adalah satu kesatuan, dan itu adalah remateo. Dalam segala doa dan permohonan, Anda lihat ini yang ketujuh yang dulu sering kali dilupakan oleh mereka yang mengatakan bahwa perlengkapan senjata Tuhan itu, perlengkapan senjata Allah itu adalah gambaran dari pasukan tentara Romawi. Tidak Bapak Ibu, karena pasukan tentara Romawi, karena prajurit Romawi tidak berdoa. Oke? Dalam saya menyampaikannya ada yang ketujuh, ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, orang kudus harus didoakan dan nanti kita akan lihat siapakah itu orang kudus. Kita hanya akan membahas sedikit saja. Kita hanya akan membahas sedikit saja mengenai orang-orang kudus dan Bapak Ibu, pada sesi kali ini kita akan menitik beratkan pada ikat pinggang kebenaran, ya, yang dalam bahasa aslinya itu lebih tepatnya dibacanya begitu ya adalah ikatilah pinggangmu dengan kebenaran. Oke, Bapak Ibu Anda bisa lihat di sini kalau Anda membaca dari bahasa aslinya begitu ya, Anda akan mendapati bahwa kita harus mengikat pinggang dengan kebenaran terlebih dahulu, menutupi dada kita dengan keadilan terlebih dahulu, mengkasuti kaki kita dengan kesiapan memberitakan berita baik sang damai terlebih dahulu, mengangkat perisai iman terlebih dahulu, barulah sesudah itu kita dapat berdiri.
Ya, so saya harap jelas Bapak Ibu ya. Jadi bukan berdiri dulu baru kita melakukan baru kita mengenakan 4 perlengkapan senjata rohani ini, tidak, tapi kita harus mengenakan 4 perlengkapan senjata rohani ini dulu, baru kita mampu berdiri tegak. Lebih lanjut Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita masuk begitu ya ke dalam pengertian kita yang pertama, pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah ikatilah pinggangmu dengan kebenaran. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam ayat ke-14, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan aletheia, dan berbaju zirakan keadilan. Ya, tapi Bapak Ibu saya akan titik beratkan pada ikat pinggang kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa lihat Paulus mengutip kitab Yesaya. Paulus dengan pemahaman Yudaismenya yang sangat kental, ia ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus mengenai 7 perlengkapan senjata rohani, Paulus mengutip dalam Yesaya pasal yang 11. Kalau kemarin dalam kasut ke siapa yang memberitakan berita baik sang damai, Paulus mengutip dalam Yesaya 52. Sekarang ya Anda bisa lihat dalam ikatilah pinggangmu dengan kebenaran, Paulus mengutip dari Yesaya pasal yang ke-11. Anda bisa lihat di sini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat terlebih dahulu idiom. Perhatikan baik-baik ya. Idiom dari mengikat pinggangmu. Ya. Bapak Ibu Anda bisa lihat, tolong perhatikan baik-baik ya, supaya Anda nggak miss sampai ke belakang nanti. Tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah pakaian zaman dahulu Bapak Ibu. Ya, Anda bisa lihat ini adalah pakaian zaman dahulu. Ya, ini bisa dibilang itu sampai satu kain itu dari atas sampai ke bawah, begitu ya. Dan dia sampai ke hampir ke mata kaki. Dan Anda bisa lihat kalau Anda mengenakan pakaian seperti ini, Anda tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Anda tidak bisa berperang. Anda tidak bisa berlari. Kalau Anda mau berlari, kalau Anda mau melakukan suatu pekerjaan berat, kalau Anda ingin berperang sambil mengenakan pakaian ini, itu ada sebuah idiom, ada sebuah terminologi, adalah ikatlah pinggangmu, begitu ya. Jadi Anda bisa lihat kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gear up your loin. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan dengan pakaian Anda yang panjang seperti ini, supaya Anda bisa melakukan suatu pekerjaan berat, supaya Anda bisa berlari, supaya Anda bisa berperang, tapi tetap mengenakan pakaian ini, bukan mengenakan pakaian yang seperti dikenakan oleh manusia di dunia modern, di zaman modern seperti sekarang. Bukan, tapi ini adalah pakaian Timur Tengah, ditulis dengan latar belakang Timur Tengah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Pertama adalah Anda harus mengangkat, kalau kita bilang baju gamis begitu ya. Anda harus mengangkat pakaian Anda ke atas gitu ya, sampai ke atas paha. Setelah Anda mengangkat pakaian Anda sampai ke atas paha, Anda harus mengumpulkan ya, ada yang sejumlah kain yang sudah Anda angkat ke atas itu Anda kumpulkan ke depan. Sesudah Anda kumpulkan ke depan, Anda jadikan satu seperti ini, Anda bisa lihat ya. Sudah Anda jadikan satu seperti ini, Anda lewatin selangkangan Anda, tarik ke belakang. Ya, ini Anda bisa lihat ini feel much like a diaper gitu ya. Ini seperti pampers lah begitu ya. Bapak Ibu ya, Anda bisa lihat udah habis dikumpulin di depan, habis itu masukin lewat selangkangan, tarik ke belakang. Setelah tarik ke belakang, Anda bisa lihat dibagi 2 di belakang. Setelah dibagi 2 di belakang, ditarik ke depan lagi, dilingkarkan ke depan, ke pinggang Anda di depan, dan diikatkan di pinggang bagian depan. Setelah Anda mengikat pinggangmu, setelah dalam idiom sini dikatakan setelah Anda gear up your loin, Anda baru bisa melakukan suatu pekerjaan berat, Anda baru bisa berlari, Anda baru bisa berperang. Ya, so Bapak Ibu, saya harap Anda memiliki pemahaman yang akurat mengenai mengikat pinggangmu sesuai dengan pemahaman zaman dahulu, sesuai dengan pemahaman latar belakang firman Tuhan zaman dahulu.
Bukan dengan latar belakang Romawi, bukan dengan latar belakang seperti kita sekarang yang mengkhotbahkan bahwa ikat pinggang supaya celana nggak kedodoran, begitu ya, ikat pinggang untuk taruh berbagai macam alat, dan ada juga yang mengkhotbahkan untuk dan dia mengkoneksikannya bahwa ikat pinggang itu ada tempat untuk menaruh pedang. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan dengan pemahaman seperti itu, ya, bukan dengan pemahaman seperti itu, tapi Anda bisa lihat gambar ini, 6 gambar ini adalah proses caranya bagaimana mengikat pinggangmu yang tadinya Anda mengenakan pakaian gamis, gitu ya. Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa lihat, makanya kenapa saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa 7 perlengkapan senjata Allah itu bukanlah pakaian tentara Romawi, tapi itu adalah pakaian imam atau pakaian imam besar, begitu ya. So, Bapak Ibu Anda bisa lihat, ikatilah pinggangmu dengan kebenaran. Anda bisa lihat Bapak Ibu, tolong simpan gambar yang ke-6 ini baik-baik dalam pikiran Anda, ya. Tolong simpan baik-baik, ya. Dan tolong lihat baik-baik Bapak Ibu ya. Saya akan berikan Bapak Ibu ayat-ayatnya. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat. Ini ketika mereka makan Paskah nih. Kan kita sudah pernah bahas ya mengenai Paskah ya. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Pertanyaannya. Kenapa mereka makan Paskah mesti sambil buru-buru? Jawabannya adalah karena mereka habis makan Paskah, mereka diusir keluar dari Mesir. Tuhan sudah tahu bahwa di saat mereka makan Paskah, malaikat Tuhan itu berjalan menjalani tanah Mesir, membunuh semua anak sulung orang-orang Mesir. Dan itu sebabnya di tengah malam Musa dan Harun dipanggil oleh Firaun dan mereka langsung diusir keluar sana. Dan itu sebabnya Bapak Ibu ketika mereka makan Paskah, mereka harus sambil mengikat pinggangnya seperti ini. Ya, sambil makan Paskah, pakaiannya harus seperti ini. Kenapa? Karena habis makan mereka harus langsung lari. Mereka harus langsung keluar dari Mesir, mereka diusir keluar dari Mesir. Anda bisa lihat Bapak Ibu ya, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Pesyak bagi Tuhan. Lebih lanjut Bapak Ibu Anda bisa lihat, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ini bagaimana, ini kisah bagaimana ketika Elia lari gitu ya, lebih cepat dari kereta kuda Ahab. Ia mengikat pinggangnya, Elia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, Anda bisa lihat. Begini Bapak Ibu, kalau Elia pakai baju seperti ini, begitu ya. Terus bagaimana bisa lari lebih cepat dari kereta kuda Ahab? Tidak bisa. Elia harus mengikat pinggangnya, pakaiannya harus diikat pinggangnya seperti ini, barulah Anda bisa lihat. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Lebih lanjut Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat lagi. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Dan kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, salah seorang dari rombongan Nabi ini diperintahkan untuk mengurapi Yehu menjadi raja, ya, karena Yehulah yang akan membalaskan semua dosa-dosa Ahab dan Isabel. Oke? Bapak Ibu, ini juga ada di Amsal, ya, Amsal 31 ayat ke-17. Ini tentang seorang wanita yang bijak lah begitu ya. Anda bisa lihat, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Bapak Ibu Anda bisa lihat, inilah gambaran dari wanita bijak. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu. Hendaklah, Lukas 12 ayat 35. Ini Yesus yang berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lebih lanjut Bapak Ibu, terminologi mengikat pinggang ini digunakan oleh Petrus. Tapi Petrus menggunakannya mengikat pinggang bukan secara physically mengikat pada pinggang. Tapi Anda bisa lihat, sebab itu, Anda bisa lihat ya, anazosamenoi tas oswas. Sorry. Sebab itu, anazosamenoi tas oswas. Siapkanlah, Anda bisa lihat ya, ini bahasa Indonesia, LAI.
siapkanlah. Tapi sebenarnya itu adalah mengikat pinggangmu, akal budimu. Jadi bukannya, jadi mengikat pinggang itu adalah sebuah idiom. Ya, mengikat pinggang itu adalah sebuah idiom. Sebab itu ikatlah pinggangmu, akal budimu. Jadi begini, ya memang nggak ada arti lain yang harus yang LAI bisa gunakan, karena itu adalah idioms gitu ya. Itu adalah kata kiasan, sehingga LAI menerjemahkannya apa? Sebab itu siapkanlah akal budimu. Bapak Ibu, Anda bisa lihat, mengenakan pakaian seperti ini berarti adalah orang yang bersiap berlari, orang yang siap melakukan suatu pekerjaan berat. Ini adalah gambar dari orang yang bersiap untuk berperang. Dan dikatakan apa? Terminologinya, idiomsnya digunakan untuk pada akal budi. Sebab itu bersiaplah akal budimu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, lebih lanjut kita dapat melihat di sini ya. Anda bisa perhatikan baik-baik, sebab dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26 sampai 27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah memperoleh epignosis tentang aletheia, maka tidak ada lagi korban untuk dosa itu. Saya pakai bahasa asli ya, maka tidak ada lagi korban untuk dosa itu, tidak ada lagi. Anda sudah tahu kebenaran, Anda sudah mengetahui tentang kebenaran, tapi Anda masih sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk dosa itu. Tetapi yang ada ialah, perhatikan baik-baik, kematian yang mengerikan akan penghakiman. Dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Anda harus mengetahui tentang kebenaran, Pak. Tolong perhatikan baik-baik. Kita akan masuk ke dalam Yohanes pasal 17, Anda lihat baik-baik ya. Mereka bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu dunia membenci kita. Sama seperti aku bukan dari dunia. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Anda lihat ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Pisahkanlah mereka. Perlakukanlah mereka berbeda. Supaya mereka memberikan hasil yang berbeda dalam kebenaran. Apa yang bisa menguduskan kamu? Kebenaran. Roh kebenaran menuntun engkau kepada kebenaran. Roh kebenaran itu menguduskan engkau. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman, Yohanes 1 ayat yang pertama, firman itu adalah Allah, firman itu adalah Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu itu yang menguduskan mereka. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lebih lanjut Anda bisa lihat, tolong lihat gambarnya. Ini adalah proses pengudusan Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Aku, Yesus, mengutus kita semua ke dalam dunia. Matius 10 ayat 28 berkata apa? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan Yohanes 17 ayat 19. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Aku mengkadoskan diriku bagi mereka. Aku memisahkan diriku, memperlakukan diriku berbeda, supaya memberikan hasil berbeda, supaya mereka juga dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya mereka juga memberikan hasil yang berbeda dalam kebenaran. Apa yang menguduskan engkau? Kebenaran. Apa yang memisahkan engkau, memperlakukan engkau berbeda, supaya engkau memberikan hasil yang berbeda? Kebenaran. Engkau adalah orang-orang kudus, Bapak Ibu. Tanam kuat-kuat dalam hati Bapak Ibu semua. Engkau adalah orang-orang kudus. Lihat lagi Bapak Ibu ya. Ini kata-kata dari siapa?
Ini kata-kata dari Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14. Anda bisa lihat. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diagapemenoi Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Anda bisa lihat Pak. Tolong lihat baik-baik. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Kamu adalah orang-orang pilihan. Tadi dikatakan kamu adalah orang-orang kudus, sekarang saya katakan kamu adalah orang-orang pilihan. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang bilang. Karena baik yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kamu adalah orang-orang pilihan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkadoskan kamu. Roh yang memisahkan kamu, memperlakukan kamu berbeda, supaya kamu memberikan hasil yang berbeda. Menguduskan kamu dalam apa? Dalam kebenaran, dalam aletheia yang kamu percayai. Yang kamu imani. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil. Untuk itulah Ia telah ekalesen, Ia telah ekaleo kamu, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh berita baik yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Dimuliakan bersama Kristus. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh berita baik yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, misalnya lebih lanjut Bapak Ibu, dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan, eklektoi, Allah yang dikadoskan dan dikasihinya. Anda adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu, jangan pernah jadi orang Kristen pelin-pelan gitu ya. Yang melakukan tebang pilih ayat-ayat firman Tuhan. Begitu ayat-ayat mengenai orang-orang pilihan itu ayat-ayat yang enak di telinga. Anda berkata orang-orang pilihan itu adalah kita. Begitu ada ayat-ayat mengenai orang-orang kudus yang enak, yang sedap di telinga. Anda berkata orang-orang kudus itu adalah kita. Begitu orang-orang kudus itu ayat-ayatnya menjadi tidak enak gitu ya, tidak memposisikan doktrin gereja Anda, STT Anda atau doktrin sinode Anda dalam posisi yang bagus. Anda bilang orang-orang kudus, orang-orang pilihan itu bukan kita. Jangan suka tebang pilih dalam mengartikan firman Bapak Ibu. Anda adalah orang-orang pilihan yang dikadoskan, yang dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya memberikan hasil yang berbeda. Dan dikasihinya, Anda diagape oleh Tuhan. Yaitu orang-orang, saya kasih lagi 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Anda adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikadoskan oleh roh. Anda dikuduskan oleh roh kebenaran. Roh kebenaranlah yang mengkadoskan Anda, yang mengkuduskan Anda dalam kebenaran, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lihat lagi Bapak Ibu, berasal dari kebenaran. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Kalau engkau berasal dari Allah, engkau akan mengenal Allah yang adalah benar. Engkau akan mendengarkan para pemberita kebenaran. Ingat ya, saya sudah sampaikan kemarin. Saya sudah sampaikan saat kita membahas tentang kasut berita Injil, gitu ya. Kasut di kakimu dengan kesiapan memberitakan berita baik sang damai. Apa itu berita baik? Firman kebenaran. Kami berasal dari Allah. Kalau engkau berasal dari Allah, engkau akan mengenal kebenaran. Engkau akan mengenal Allah yang adalah benar itu. Dan engkau akan mendengarkan firman kebenaran. Engkau tidak akan membuka telingamu bagi dongeng.
Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami, ia tidak mendengarkan firman kebenaran. Itulah tandanya, perhatikan baik-baik, itulah tandanya roh kebenaran. Dan roh yang menyesatkan. Hanya ada dua roh, tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu, hanya ada dua roh. Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saya harap Anda bisa tangkap Bapak Ibu. Saya harap Anda bisa mengerti maksud dari firman Tuhan ini. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kalau Anda tidak berasal dari Allah, Anda tidak akan mendengarkan firman kebenaran. Anda tidak menyukai firman kebenaran, Anda lebih menyukai dongeng. Itulah tandanya roh yang menyesatkan. Lihat lagi Bapak Ibu. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku, katanya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Barang siapa berasal dari Allah, Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan remata toteo. Ia mendengarkan rema Tuhan. Barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan rema Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Statementnya sangat-sangat jelas Bapak Ibu. Kalau engkau berasal dari Allah, engkau akan mendengarkan rema Allah. Kalau engkau tidak berasal dari Allah, engkau tidak akan mendengarkan rema Allah. Kenapa? Karena itulah roh yang menyesatkan. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tolong Bapak Ibu. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku ginosko mereka. Jadi bukan hanya mereka yang mengenal Allah, bukan hanya mereka yang mengenal kebenaran, tetapi aku juga mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Pak, Bu, tolong perhatikan baik-baik. Kalau engkau domba-dombanya Tuhan, engkau akan mendengarkan suara Tuhan. Engkau akan mendengarkan kebenaran itu. Engkau akan mendengarkan firman kebenaran itu. Dan aku mengenal mereka dan kebenaran itu mengenal engkau. Dan engkau akan mengikut kebenaran itu. Bapak Ibu, ini seperti memberikan sebuah bukti begitu ya. Domba-domba Tuhan itu adalah orang-orang yang memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Karena engkau akan mendengarkan tentang firman kebenaran. Engkau tidak suka dongeng. Engkau tidak suka kan pengajar-pengajar dongeng. Engkau tidak suka kepada mereka yang mengkhotbahkan dongeng, mengajarkan dongeng. Engkau nggak suka. Engkau lebih menyenangi, mendengarkan, memberikan izin bagi telingamu untuk mendengar firman kebenaran. Engkau lebih suka mendengar suara Tuhan. Dan engkau mengenali suara Tuhan. Dan engkau mengikuti Tuhan. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal Anda bisa dapati dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Anda lihat baik-baik Bapak Ibu dalam Mazmur 119 ayat 43. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutmu. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Begini Bapak Ibu ya, Anda mau menyenangkan telinga orang boleh, tapi tetap firman kebenaran tidak boleh didistorsi sama sekali. Tidak boleh direduksi sama sekali firman kebenaran. Anda mau atur bagaimana caranya supaya firman kebenaran itu lebih mudah sampai di telinga para pendengar. It's okay, gak masalah. Tapi Anda tidak boleh mereduksi firman Tuhan sama sekali. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan. Anda bisa lihat Kohelet berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Perhatikan, yang berterus terang memberitakan logon tes aletheia. Anda harus berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Anda harus berterus
berterus terang memberitakan firman kebenaran. Sebagai seorang pekerja, supaya engkau layak di hadapan Allah. Engkau tidak perlu malu, engkau tidak perlu takut untuk berterus terang memberitakan firman kebenaran. Ini sudah kita bahas saat kita membahas tentang berita baik, gitu ya. Anda bisa lihat Bapak Ibu ya, firman kebenaran itu adalah berita baik keselamatanmu. Kolose 1:5 berkata apa? Firman kebenaran itu adalah berita baik. Ya, saya nggak akan bahas ini lagi Bapak Ibu ya, tapi tolong perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan dengan seksama. Anda bertanggung jawab terhadap setiap firman yang Anda dengar. Anda bertanggung jawab untuk menyaring setiap firman yang Anda dengar. Bibereans Bapak Ibu. Jelas segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini. Kita diciptakan oleh firman kebenaran. Kita dijadikan oleh firman kebenaran. Anda bisa lihat Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah adalah benar, firman-Mu adalah kebenaran, firman kebenaran. Kita dijadikan oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Tolong perhatikan baik-baik Pak Bu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Ya, ini surat Petrus 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu sekarang akan ada guru-guru palsu, pseudo didaskaloi. Ingat ya, oi itu jamak, kalau os itu tunggal gitu ya. Anda bisa lihat, demikian pula di antara kamu sekarang akan ada guru-guru palsu, akan ada pseudo didaskaloi. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Kalau Anda pernah dengar heresis ya, disinilah asal mula kata tersebut, heresis. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, apoleas. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Anda bisa lihat Bapak Ibu, guru-guru palsu itu mereka mengajarkan dongeng, mereka tidak mengajarkan firman kebenaran, mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa baca di sini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak atau sedikit? Banyak. Jadi, begini Bapak Ibu. Setiap kali saya memberitakan firman Tuhan begitu ya. Saya hampir selalu mengingatkan kepada para pendengar begitu ya. Jangan bangga kalau engkau banyak. Jangan bangga kalau engkau ada di golongan mayoritas. Jangan bangga kalau engkau terhitung di kerumunan mayoritas, di kerumunan orang banyak. Jangan pernah bangga Bapak Ibu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Anda baca dalam Matius pasal ke-24, banyak orang akan skandaliso, banyak orang akan murtad. Ketika bicara tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit, banyak orang mendapati jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi sedikit orang yang melalui jalan yang sempit itu, yang menuju kepada kehidupan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Mereka siapa? Guru-guru palsu yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan aletheas, jalan kebenaran akan blasfemias, akan dihujat orang. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Karena guru-guru palsu itu, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung
untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya dongeng mereka itu. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda, Pak Bu. Lihat lagi Bapak Ibu. Mereka siapa? Guru-guru palsu. Ini masih dalam konteks yang sama, ini masih dalam perikop yang sama. Guru-guru palsu, mereka menjanjikan kemerdekaan. Padahal yang bisa memerdekakan kamu itu apa sih? Kebenaran. Kebenaran lah yang memerdekakan kamu. Tapi guru-guru palsu ini ikut-ikutan, gitu ya, memalsukan kebenaran. Mereka juga mau menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal guru-guru palsu itu sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang. Bapak Ibu, Anda perhatikan baik-baik. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, aletinoi proskunetai. Kalau Anda adalah seorang penyembah yang benar, Anda akan menyembah Bapa dalam roh dan aletheia, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu, proskuneo, penyembahan itu tidak ada hubungannya dengan lagu, tidak ada hubungannya dengan musik. Proskuneo itu adalah Anda memberikan nilai tertinggi pada sebuah oknum. Anda bisa lihat, Allah itu roh. Itu sebabnya Bapak Ibu saya berkali-kali mengatakan, bukan saya yang katakan ya, firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata roh, dan barang siapa mau menyembah dia, mau menyembah Allah yang adalah roh itu, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu roh, Allah adalah benar. So kalau Anda mau menyembah Bapa, Anda harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena ingat Bapak Ibu, ada roh yang lain. Ada roh yang lain. Roh penyesat. Jawab mereka kepadanya. Bapak kami ialah Abraham. Kita ke Yohanes 8 ayat yang ke-39. Bapak kami ialah Abraham, kata Yesus pada mereka. Kalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Tolong lihat baik-baik ya, karena nanti kita akan sambung sampai ayat ke-47. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Pak, Bu. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Kenapa mereka berusaha membunuh Yesus? Karena Yesus adalah seseorang yang mengatakan kebenaran. Bapak Ibu, kalau Anda saya sudah sampaikan begitu ya, saya sudah sampaikan berkali-kali. Kalau Anda memberitakan firman kebenaran, Anda memberitakan berita baik, Anda berpotensi kehilangan nyawa. Anda akan dibunuh. Kenapa? Karena Anda tidak berasal dari dunia. Sedangkan dunia membenci kamu. Anda berasal dari Allah, Anda berasal dari kebenaran. Anda tidak berasal dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci kamu. Dunia akan membunuh kamu. Karena kenapa? Kenapa dunia membunuh kamu? Karena kamu adalah orang yang mengatakan kebenaran. Kalau kamu memberitakan dongeng, dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya, Pak Bu. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kamu membenci orang yang mengatakan kebenaran. Kamu gak suka kepada mereka yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu siapa? Jawab mereka, Anda lihat ya, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, tolong perhatikan baik-baik. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Siapakah aku? Kebenaran. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi kebenaran. Kamu tidak akan berusaha membunuh aku. Kamu tidak akan berusaha membunuh kebenaran, karena aku mengatakan kebenaran kepadamu. Kamu tidak akan berusaha
membunuh sang kebenaran itu. Kamu tidak akan membenci firman kebenaran. Kalau kamu berasal dari Allah, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengenal bahasaku? Sebab kamu tidak dapat mendengar firman. Kalau kamu berasal dari Allah, kamu akan mendengar suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suara. Domba-dombaku mendengarkan remattatoteo. Jikalau engkau berasal dari Allah, jikalau engkau berasal dari kebenaran, engkau akan mendengarkan remattatoteo. Engkau akan mendengarkan firman Allah. Nah ini ayatnya Bapak Ibu, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Pak, Bu, tolong lihat baik-baik, tolong lihat layar baik-baik. Roh kebenaran, roh yang menyesatkan. Iblis, Allah adalah bapamu, atau iblislah yang menjadi bapak. Anda tinggal pilih aja. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan nafsu bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya kamu mau membunuh aku, karena aku seseorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu sebabnya aku katakan iblislah yang menjadi bapamu, karena engkau membenci kebenaran. Engkau ingin membunuh firman kebenaran. Engkau tidak menyukai firman kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata pseudos, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lebih lanjut Anda bisa lihat. Aku menulis kepadamu, 1 Yohanes 2:21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Bukan karena kamu tidak mengenal kebenaran. Bukan karena kamu tidak tahu apa itu aletheia. Tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Anda bisa lihat, ya, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Anda bisa lihat, ia adalah pembunuh, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada aletheia, tidak ada kebenaran. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak beriman kepadaku, kamu tidak pisteo kepadaku, kamu tidak percaya kepadaku. Aku mengatakan kebenaran kepadamu, tapi kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, apabila aku lego aletheia, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah, kamu berasal dari iblis. Kamu berasal dari dunia ini, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu lebih memilih untuk mendengarkan dusta. Itulah roh kebenaran, itulah yang membedakan antara roh kebenaran dengan roh yang menyesatkan. Kamu lebih memilih mendengarkan dusta. Nah ini dusta yang Anda lebih senang dengar. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima didaskalia sehat. Orang lebih senang mendengar guru-guru palsu pseudo-didaskalos. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu itu, pseudo-didaskalos itu, menurut kehendaknya untuk memuaskan nafsu telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari aletheia. Mereka akan memalingkan telinganya dari firman kebenaran. Mereka tidak suka mendengar tentang Yesus. Mereka tidak suka mendengar tentang Bapa. Mereka tidak suka mendengar tentang roh kebenaran. Dan tapi mereka lebih suka membuka telinganya bagi mitos. Lebih lanjut Bapak Ibu Anda bisa lihat. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Bapak Ibu, saya mau menyampaikan hal ini gitu ya secara personal kepada Bapak Ibu. Dari saya, dari Jeremia kepada Bapak Ibu semua. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Kalau Anda tidak suka dengan saya, Anda mungkin nggak suka karena cara penyampaian saya, Anda tidak menyukai
nada bicara saya, Anda tidak menyukai pembahasan ayatnya terlalu banyak. Saya mau ngomong satu hal Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi saya mohon dari hati saya yang terdalam Bapak Ibu, Anda tidak memusuhi kebenaran firman Tuhan. Anda nggak suka sama cara pembawaan saya, Anda nggak suka sama logat saya misalnya, Anda nggak suka suara saya misalnya, Anda nggak suka, orangnya sombong kayaknya, itu oke nggak apa-apa. Tapi tolong saya mohon dengan hormat, Anda mencintai kebenaran, Anda tidak memusuhi kebenaran. Ya. Firman ini dengan jelas berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuh? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu engkau ingin membunuh aku? Tolong Bapak Ibu ingat baik-baik. Cintailah kebenaran. Kasihilah kebenaran. Kalau engkau mengasihi kebenaran, ya, nanti kita akan bahas nanti di statement yang terakhir. Di poin yang terakhir kita akan bahas. Engkau harus mengasihi kebenaran. Engkau harus menyukai kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, gak masalah Anda gak suka sama cara pembawaan saya, atau Anda gak suka dengan segala macam yang berkaitan dengan saya, it's okay, gak masalah. Tapi saya mohon dengan hormat dari hati saya yang terdalam, kasihilah, sukailah, cintailah kebenaran. Ya? Apakah engkau mengasihi kebenaran? Apakah engkau agape kebenaran? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Ini pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu. Karena misalnya dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6, agape tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi agape itu bersuka cita karena kebenaran. Anda harus selalu bersuka cita ketika firman kebenaran disampaikan dari mimbar gereja Anda. Anda harus bersuka cita menyambut kebenaran ketika firman kebenaran itu sampai ke telinga Anda. Kasih, agape, saya mau pakai kata agape aja deh, saya nggak mau pakai kata kasih. Sorry. Agape tidak bersuka cita karena adikia, karena ketidakadilan, tetapi agape itu bersuka cita karena kebenaran. Agape itu bersuka cita karena aletheia. Allah adalah kasih, Allah adalah benar, Allah adalah roh, Allah adalah terang. Kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Oh Bu, Matius 24 ayat 12 juga berkata apa? Dan karena makin bertambahnya anomia, makin bertambahnya kedurhakaan. Ada lihat baik-baik ya. Anomian itu dari akar katanya adalah nomos. Nomos itu adalah hukum ya. Yang lebih sering diartikan adalah hukum Taurat. Dan karena makin bertambahnya anomian, orang-orang yang tidak berhukum, maka agape kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi, hati-hati dengan orang banyak. Hati-hati jika Anda terhitung di kumpulan orang banyak. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka agape kebanyakan orang akan menjadi dingin. Agape yang mencintai, yang menyukai, yang bersuka cita karena kebenaran akan menjadi dingin. Kebanyakan agape akan menjadi dingin. Agape tidak berbuat jahat, Roma 13 ayat 10. Agape tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu agape adalah pleroma nomo. Agape adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, Anda bisa lihat, agape adalah kegenapan hukum Taurat. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka agape banyakkan orang akan menjadi dingin. Ingat Bapak Ibu, agape yang bersuka cita karena kebenaran itu akan menjadi dingin. Berarti saya gak heran Bapak Ibu kalau nanti di akhir zaman, nanti begitu ya, sekarang udah semakin menuju ke arah sana. Udah semakin kelihatan tuh, orang-orang makin gak suka. Orang lebih suka dengar dongeng daripada dengar kebenaran. Sekarang sih masih ada yang lebih suka, yang lebih mencintai kebenaran masih ada gitu ya. Tapi nanti
agape yang bersuka cita karena kebenaran itu, agape kebanyakan orang akan menjadi. Karena memang Bapak Ibu sudah dikatakan gitu ya, buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti atau pernah mengikuti seminar akhir zaman yang kami adakan, Anda bisa lihat suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari, kebenaran, emet. Ya, kalau bahasa Greeknya itu adalah aletheia, kebenaran, tapi dalam bahasa Greeknya, dalam bahasa Hebrew-nya, kebenaran itu adalah emet. Emet dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jadi Bapak Ibu sudah dikatakan di akhir zaman, apalagi di 3,5 tahun kedua, kebenaran itu akan dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya, apapun yang dibuat oleh si tanduk kecil ini, semuanya akan berhasil. Lihat lagi Bapak Ibu, 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu hari apa? Hari Tuhan. Hari kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan kita dan dikumpulkannya kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab sebelum parousia Tuhan. Sebab sebelum episinagoge kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Haruslah datang dahulu apostasia. Firman Tuhan jelas Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas banget. Sebelum kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, sebelum parousia Tuhan, haruslah datang dahulu apostasi, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, putra kebinasaan. Tolong lihat baik-baik Bapak Ibu ya. Firman Tuhan tertulis dengan jelas, sangat literal. Yaitu lawan yang meninggikan diri. Siapa itu manusia durhaka yang harus binasa? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan si manusia durhaka putra kebinasaan itu, ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia harus dinyatakan dahulu sebelum kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kedatangan si pendurhaka itu, kedatangan manusia durhaka itu adalah energia iblis, adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, lalu disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Anda bisa lihat apolumenois. Karena orang-orang yang harus binasa itu, perhatikan ya, tidak menerima dan tidak mengasihi aletheia. Apakah engkau mengasihi, apakah engkau agape kebenaran? Halo, apakah engkau agape kebenaran? Apakah engkau adalah orang-orang yang terhitung dalam kumpulan orang-orang yang sedikit yang mengasihi kebenaran? Kalau Anda tidak mengasihi kebenaran, Anda tidak menerima kebenaran, Anda adalah kategori orang-orang yang harus binasa. Anda bisa lihat Bapak Ibu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena orang-orang yang harus binasa itu tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, yang dapat soteria mereka. Kebenaran dapat menyelamatkan mereka, kebenaran dapat menyelamatkan hidupmu. Akulah kebenaran, akulah yang dapat menyelamatkan hidupmu, akulah Yeshua yang dapat menyelamatkan hidupmu. Akulah sang kebenaran itu yang dapat menyelamatkan hidupmu. Tapi orang-orang yang harus binasa itu tidak menerima kebenaran, tidak mengasihi kebenaran. Dan itulah sebabnya Allah Allah mengutus kesesatan atas mereka. Anda bisa lihat ya, Allah mengutus energia planet atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, yang menyebabkan mereka beriman kepada pesude, kepada dusta. Iblis adalah bapa segala pendusta. Semua manusia adalah pendusta. Kalau Anda belum mengenakan manusia baru, Anda masih mengenakan manusia lama, itu Anda adalah seorang pendusta. Dan kita sudah membahas tanda penyembahan. Tanda binatang itu adalah tanda penyembahan kepada seorang manusia.
manusia. Seorang manusia itu adalah tanda penyembahan kepada seorang pendusta. Dan itulah sebabnya, kembali ke 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka beriman, percaya akan dusta. Mereka percaya akan iblis. Makanya Anda bisa lihat kan Pak Bu, dalam Wahyu 13 ayat keempat, mereka menyembah naga, mereka menyembah iblis, mereka menyembah binatang. Binatang itu adalah seorang manusia, seorang pendusta. Karena mereka percaya akan dusta. Anda percaya akan dusta, Anda beriman kepada dusta, Anda akan proskuneo sang dusta itu. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Agape tidak bersuka cita karena adiknya. Ya, Anda lihat bahasa aslinya ya. Kasih agape itu tidak bersuka cita karena adiknya. Agape itu bersuka cita karena aletheia. Orang-orang yang harus binasa adalah orang-orang yang tidak menerima kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, tidak percaya kebenaran. Lihat lagi Bapak Ibu, Daniel 11 ayat ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal, bahasa Ibrani dikatakan umat yang yada. Ya, yada itu seperti ya hubungan suami istri. Gitu ya. Ketika Adam menghampiri Hawa itu dikatakan Adam yada Hawa. Tapi umat yang yada, umat yang ginosko Tuhannya akan tetap kuat dan bertindak. Bapak Ibu, Anda bisa lihat dalam Matius 24 ke 9 sampai 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya dianiaya. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siapa namanya? Firman Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-13. Siapa namanya? Firman Tuhan. Dan banyak orang, jadi begini Bapak Ibu ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya ditilipsis, supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena firman Tuhan. Dan banyak orang akan skandaliste sontai. Skandalizo, banyak orang. Bukan sedikit orang. Banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu, ketika saya mencari kata skandalizo, begitu ya, saya mendapati ada ini kata ini muncul juga dalam Yohanes 16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan skandalistete. Saya mendapati kata skandalizo muncul juga dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan skandalistete. Supaya kamu jangan, terjemahan LAI, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Pak Bu, Yohanes 16 ayat yang pertama diartikan jangan kecewa dan menolak aku. Matius 24 ayat 10, skandalizo, akar kata yang sama diterjemahkan murtad. So begini Bapak Ibu ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan murtad. Apa sih yang dikatakan oleh Yesus supaya kamu jangan murtad? Anda bisa baca dalam Yohanes 16 ayat yang kedua. Akan datang saatnya orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Dan banyak orang akan kecewa dan menolak aku. Ya, saya cuma bolak-balikin murtad sama kecewa dan menolak aku aja sih. Banyak orang akan kecewa dan menolak aku dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya iya, karena Anda akan dibenci, Anda akan dibunuh, Anda akan disiksa oleh semua bangsa. Oleh karena namanya. Itu sebabnya banyak orang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu sebabnya banyak orang akan kecewa dan menolak aku. Pak Bu, buat Anda yang sudah mendengar
sudah mengikuti sesi pembagian firman Tuhan dari tim kami, dari Watchman begitu ya. Anda jangan menjadi orang, saya begini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpikir seperti ini. Anda juga jangan menjadi orang yang sombong dan berkata bahwa berarti kita adalah orang-orang yang bersyukur kita sudah dengar firman ini terlebih dahulu. Berarti kita adalah orang-orang yang tidak akan menjadi murtad, kita adalah orang-orang yang tidak akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena ketika Petrus dengan sombongnya gitu, dengan pongahnya berkata bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya, Anda lihat ya, karena engkau, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya karena engkau. Ini kata-kata Petrus, ini akar kata yang sama, skandaliste sontai, ya sama ya, skandaliste sontai dengan skandaliste somai sama, itu akar kata skandaliso. Sekalipun biarpun mereka semua murtad, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, biarpun mereka semua menjadi kecewa dan menolak engkau, Petrus berkata apa? Aku sekali-kali tidak. Bapak Ibu, kita jangan menjadi orang-orang yang lantas pongah, lantas gegabah, begitu ya. Saya berharap kita semua yang sudah mendengar firman ini, kita mengasihi kebenaran, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong dan berkata bahwa saya tidak akan tergoncang imannya karena engkau. Hati-hati Bapak Ibu, karena Yesus berkata apa kepada Petrus? Sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Anda bisa lihat Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi aku? Siapakah aku? Siapakah aku? Itulah kebenaran. Apakah engkau mengasihi kebenaran? Apakah engkau agape kebenaran? Ingat, agape akan menjadi dingin. Agape banyak orang akan menjadi dingin. Kamu akan dibenci segala bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan kecewa dan menolak aku. Agape kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apakah engkau agape aku? Apakah engkau agape kepada kebenaran? Atau engkau akan berkata, aku tidak kenal orang itu. Pak, iman diuji bukan saat Anda lagi di mimbar. Iman diuji bukan saat Anda lagi pegang mic, lagi nyanyi, angkat tangan, lagi khotbah, bukan. Iman diuji, pengujian iman yang terakhir, pemurnian yang terakhir, itu adalah saat pedang ditaruh di leher Anda dan Anda diminta untuk menyangkal sang kebenaran itu. Dan pilihannya adalah apakah engkau mengasihi kebenaran itu atau Anda akan berkata, aku tidak kenal orang itu. Sekali lagi Bapak Ibu, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahui kebenaran dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada pseudos, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Pak, Bu, tolong lihat baik-baik. Barang siapa mengaku anak, kita mengaku dengan mulut, kita percaya dengan hati. Ya, percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, kita dibenarkan. Oke, dibenarkan karena iman, mengaku dengan mulutmu, kita diselamatkan oleh iman. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jangan pernah menyangkal anak, jangan pernah
menyangkal sang kebenaran? Karena kalau Anda menyangkal sang anak, Anda juga menyangkal sang Bapa, karena anak adalah kebenaran, Bapa adalah benar. Tolong lihat baik-baik. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di Matius 16:24, ini Markus 8 ayat 34, sama ya, saya bacakan juga. Tapi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23 juga sama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-domba Tuhan yang mengikut Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan, adalah orang-orang yang menyangkal diri. Bapak Ibu, pilihannya jelas. Sangkal diri atau sangkal diri. Tolong lihat baik-baik Pak, tolong lihat baik-baik. Pilihannya jelas, pilihannya dua. Sangkal diri atau sangkal Yesus. Kalau Anda tidak menyangkal diri, otomatis Anda akan menyangkal Yesus. Udah. Titik. Anda menyangkal diri, kalau Anda menyangkal diri, Anda tidak akan menyangkal diri. Kalau Anda tidak mau menyangkal diri, Anda akan menyangkal diri. Oke? Pilihannya jelas, sangkal diri atau sangkal Yesus. Dan berbahagialah dan makarioslah orang yang tidak skandaliste. Anda bisa lihat skandalizo. Dan berbahagialah dan diberkatilah dan makarioslah. Ini sama ya Bapak Ibu ya, seperti khotbah di bukit. Berbahagialah, seri berbahagia itu, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi murtad, dan berbahagialah dan diberkatilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Pertanyaan Yesus Bapak Ibu kepada Petrus, apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihi kebenaran? Apakah engkau agape aku, Bapak Ibu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Anda nggak perlu jawabnya sekarang. Karena Anda jawab sekarang pun nggak valid. Jawaban yang paling penting adalah saat Anda diancam untuk menukar nyawa Anda dengan Yesus. Itu jawaban Anda yang paling valid di saat itu. Anda jawab sekarang, itu nggak ada gunanya. Anda mau sambil kepal tangan gitu ya, sambil angkat-angkat ke atas kepal tangan. Saya tidak akan sangkal Yesus. Hati-hati. Itu sekarang. Bagaimana dengan nanti? Pertanyaannya jelas, apakah engkau agape? Baik Bapak Ibu, kita lihat ini kesimpulan kita, slide yang terakhir kita. Ya, ini kesimpulan. Tolong lihat baik-baik. Tolong jangan lupakan istilah mengikat pinggang. Ya, jadi Anda tolong buang jauh-jauh dari pikiran Anda ikat pinggang Anda begitu, bukan itu. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana apa itu idioms, apa itu arti kiasan dari mengikat pinggangmu. Siapakah kebenaran? Udah jelas ya. Allah benar, akulah kebenaran. Yesus berkata akulah kebenaran. Roh adalah kebenaran. Bahkan dikatakan firman-Mu itu juga adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jangan percaya kepada kebenaran, jangan percaya kepada guru-guru palsu yang juga menjanjikan kemerdekaan. Guru-guru palsu tidak akan menyampaikan kebenaran. Guru-guru palsu akan menyampaikan dusta. Ya, hanya kebenaranlah yang akan memerdekakan kamu. Apakah kebenaran? Tadi kita sudah bahas. Kita dikuduskan dalam kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Kita harus melatih telinga kita untuk mendengarkan kebenaran, bukan mendengarkan dongeng. Kita harus mengenal kebenaran. Kita harus memiliki pengetahuan akan kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kita harus mengasihi